Hai sahabat servis. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas 2 pintu Polytron, yang mana kerusakan dari kulkas ini kurang dingin. Nah, di sini untuk kulkas Polytron yang model terbaru seperti ini ya. Baik, langsung saja kita coba cek terlebih dahulu di bagian ruang freezernya. Untuk ruang freezernya di sini nampak kurang dingin. Jadi di sini untuk proses pembekuannya kurang sempurna. Bisa kita lihat di bagian belakang cupnya ini terdapat butiran salju, yang seharusnya kulkas ini no frost ya. Tidak ada terlihat salju, namun di sini nampak ada bongkahan salju. Kemudian kita lihat di ruang refrigeratornya. Untuk ruang refrigerator di sini kita bisa rasakan di rak-raknya ini nampak kurang begitu dingin. Jadi kita bisa rasakan saja di raknya ini dinginnya kurang maksimal. Nah, seperti ini masalahnya ya. Jadi untuk ruang refrigerator juga kurang maksimal dinginnya. Baik, kita sudah mengetahui permasalahannya. Kemudian kita lanjut ke bagian dindingnya ini. Saya coba raba, di sini terasa hangat menandakan kondisi normal. Namun bisa kita lihat di bagian belakang. Nah, di sini ada model yaitu PRM21QX. Nah, ini modelnya. Kemudian di bagian sampingnya terdapat spesifikasi. Di sini arus yang dikonsumsi sebesar 1,1 ampere dan ternyata menggunakan refrigeran R600 ya. Lalu di bagian bawah terdapat skema listrikannya. Ya, di sini menggunakan CRS yaitu Common Running Start untuk kompresornya. Jadi kompresornya menggunakan kompresor konvensional ini, namun refrigerannya menggunakan R600. Untuk mesin kompresornya bisa kita lihat di sini menggunakan HK155WY1 yang kategorinya adalah 1/6 PK plus ya, mendekati 1/5 PK ya. Saya rasa sudah cukup mumpuni karena menggunakan refrigeran R600A. Oke, kita coba amati di penampungan airnya. Di sini sepertinya normal, terdapat genangan air. Filter dryer kita rasakan terasa hangat ya, menandakan sistem sirkulasi freonnya aman ya, tidak ada kebocoran. Jadi kesimpulannya untuk mesin kompresor mantap, tidak ada masalah. Baik, di sebelah kiri terdapat box pengendali, yang mana di sini masih kondisinya tersegel ya, belum dilakukan perbaikan sama sekali. Jadi di sini kita coba buka saja sekrup-sekrupnya untuk melihat isi dari pengendali modulnya ini. Oke, saya buka terlebih dahulu untuk box pengendali modulnya di sini, dan kita akan lihat bagaimana bentuk dari modulnya ini. Baik, di sini sudah saya buka cupnya dan nampak bahwa untuk pengendali modulnya ini seperti ini. Ya, kita coba amati terlebih dahulu untuk pengendali modulnya ini. Ya, seperti ini. Dan di sini saya sedikit heran saja melihat bentuk modulnya ini, karena saya tidak melihat penampakan relay satupun. Jadi sistem pengendalinya sedikit berbeda pada umumnya, yang mana biasa saya menemukan relay. Namun untuk modul ini ternyata untuk menjalankan mesin kompresor serta yang lain di sini tidak menggunakan relay ya. Jadi mesin kompresor ini langsung dikendalikan oleh modul. Baiklah teman-teman, setelah kita amati sistem kerja dari pengendali modul ini, kita
langsung saja beralih ke bagian depan. Nah, di bagian ruang freezer ini kita bisa cek di sekitaran ruang freezer ini yang mana kita harus lakukan pembongkaran. Untuk melakukan pembongkaran, kita coba lepas dulu aksesoris yang ada pada ruang freezer ini. Kita lakukan pembongkaran satu demi satu pada bagian aksesorisnya ini. Di sini ada tempat pembuatan es ya. Kita lepas dulu. Kemudian di bagian paling belakang di sini terdapat kap ruang evaporatornya. Ada satu skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu untuk melakukan pembongkaran kap ini. Di sini kita coba lihat ya, skrupnya tersembunyi dan kita harus jeli ya. Kita pastikan skrup ini terbuka terlebih dahulu agar kita bisa melakukan pembongkaran pada bagian kapnya ini. Dan untuk melakukan pembongkaran kap ini, setelah skrupnya kita lepas, kita tinggal tarik pelan-pelan ke bagian depan ya, karena biasa sistemnya ini sistem klem. Nah, jadi kita coba tarik perlahan ke depan untuk melakukan pembongkaran kap bagian depannya ini. Oke, sudah terlepas ya. Selanjutnya kita coba singkirkan kapnya ini ke luar ya. Ya, kita coba angkat ya seperti ini. Nah, nampak sudah ya isi dari belakang kap ini. Oke, selanjutnya kita singkirkan dulu untuk kapnya ini. Selanjutnya kita bisa lihat untuk fan ya, ini pastikan ini berputar. Namun di sini kita lihat untuk fan-nya tidak berputar ya. Jadi coba kita tutup dulu pintunya, apakah dengan cara ditutup fan-nya itu berputar. Ternyata tidak ya teman-teman, masih tetap berhenti. Oke, dan di sini saya coba rasakan fan-nya terasa berat ya, keras ini. Apakah ini permasalahannya ya teman-teman? Apakah karena berat ini? Namun untuk lebih meyakinkan, di sini saya coba lakukan pengetesan terlebih dahulu dengan cara melakukan pembongkaran pada bagian ruang freezer ini. Kita bisa lihat nanti apakah terjadi masalah di bagian fan-nya ini. Namun untuk memastikan, kita coba lakukan pengujian lagi. Kita coba tutup ya pintu freezer ini dan kita tunggu dalam beberapa menit. Lalu kita coba lihat, ternyata fan-nya tidak mau berputar juga walaupun sedikit ya. Nah, berarti memang ada masalah di fan-nya ini. Baik, jadi kita sudah dapat kesimpulannya. Oke, kita coba cabut dulu sumbernya ya. Kita matikan dan kita akan coba langsung eksekusi untuk melakukan pembongkaran pada bagian kap kedua ini. Nah, untuk melakukan pembongkaran kap di bagian belakang ini, kita bisa lakukan pembongkaran secara perlahan. Karena ini bentuknya terbuat dari bahan plastik, mungkin kita bisa langsung lakukan pembongkaran setelah kita lakukan pencairan. Oke, setelah saya lakukan pencairan, kita bisa lakukan pembongkaran langsung. Di sini kita menggunakan tang penjepit untuk menarik satu demi satu. Di sini sistemnya sistem klem ya teman-teman. Jadi kita tarik saja perlahan-lahan dan maka secara tidak langsung akan terbuka kapnya. Oke, kapnya sudah terbuka dan di sini kita coba cek untuk kondisi fan-nya ini, apakah memang betul-betul ada permasalahan. Ya, di bagian evaporatornya di sini tidak terjadi penumpukan salju yang cukup tebal.
menandakan bahwa sirkulasi kerja sistem defrost heaternya ini bekerja normal ya teman-teman. Jadi permasalahannya mengapa fan ini tidak berputar. Dan kita bisa amati di sini untuk defrostnya menggunakan sistem pengendali termistor. Ya, di sini terdapat fuse derajat ya. Di sini diletakkan. Oke, komponennya ini ya. Jadi kita tidak perlu memikirkan yang lain, kita cukup fokus saja di bagian fan-nya ini. Mengapa fan ini tidak berputar? Setelah saya coba putar menggunakan manual, ternyata tidak macet ya teman-teman. Jadi lancar saja ini. Jadi tadi di saat kita cek macet itu karena terjadi pembekuan pada mesin fan-nya ini. Jadi nampak macet. Namun sebenarnya tidak ya teman-teman. Setelah mencair ternyata tidak terjadi kemacetan. Baik, kita coba ulang, kita berikan sumber, kita hidupkan setelah tidak terasa macet ini. Untuk fan-nya ini, apakah fan ini bekerja? Kita tunggu dulu dalam beberapa menit. Baik, saya coba tutup dulu untuk pintu freezernya ini. Apakah dalam beberapa menit fan berputar? Ya. Baik, kita coba rasakan ya. Untuk mesin kompresor aktif sudah kita lihat. Ya, ternyata tetap ya tidak berputar fan-nya ini. Jadi memang ada permasalahan ini di fan-nya ini. Dan untuk melakukan pengecekan kita pastikan apakah ada arus yang masuk pada fan-nya ini. Di situ ada soket. Jadi kita bisa lakukan pengukuran pada soketnya ini. Apakah ada arus yang masuk pada soket ini? Oke, kita coba cabut dulu soketnya. Nah, di sini saya akan coba lakukan pengukuran pada soketnya ini. Apakah ada sumber tegangan ya, yang biasa terukur 220 volt. Nah, di sini saya siapkan multitester dengan skala 250 volt. Di sini saya coba ukur tegangannya apakah keluar 220 untuk menyuplai fan-nya. Ya, ternyata ada ya tegangannya 220. Nampak di sini jelas ada suplai arus 220 volt. Namun mengapa fan-nya tidak berputar ya teman-teman? Oke, saya coba dekatkan biar lebih jelas di sini. Ya, nampak di sini ya. Arusnya keluar dengan tegangan 220 volt ya pada soket ini. Seharusnya fan ini berputar kalau memang normal, tapi ternyata tidak. Dan di sini untuk mesin kompresor sudah aktif, terlihat dari pipanya sudah mulai bersalju. Di bagian dalam bawah terdapat heater kaca. Oke, jadi kita lakukan pengukuran terlebih dahulu pada fan-nya ini. Apakah fan-nya ini memiliki nilai hambatan? Jadi kita bisa ukur dulu untuk fan motornya ini. Pastikan fan motornya ini memiliki nilai hambatan. Dan biasanya apabila motor fan ini memiliki nilai hambatan, apabila kita berikan sumber langsung pada jalur PLN, biasanya langsung berputar. Jadi pada saat tadi kita pasang ke soket unit, fan ini tidak berputar. Jadi kita akan coba pastikan. Lebih enaknya saya coba berikan sumber langsung tanpa melalui unit, apakah motor fan ini normal atau tidak. Oke, kita kupas dulu ujungnya supaya bisa kita berikan sumber langsung di stop kontak ini. Namun sebelumnya kita ukur dulu apakah ada hambatan pada kumparan fan motor ini. Di sini kita menggunakan skala
ohm ya. Oke, sepertinya ada hambatan ya, masih ada hambatan, namun sedikit mencurigakan ini hambatannya terlalu kecil ya. Namun apakah fan ini bisa berputar atau tidak? Lebih yakinnya di sini untuk stop kontaknya apakah ada arusnya ya. Oke, di sini terdapat tegangan 220 volt. Jadi harusnya apabila fan motor ini kita berikan sumber harusnya berputar ya. Oke, kita akan coba tes terlebih dahulu. Ini saya coba langsung berikan sumber. Wah, ternyata ngetrip ini, jelek ini ya MCB-nya. Jadi memang ada masalah di fan-nya nih. Mari kita ukur untuk stop kontaknya ini apakah benar ngetrip MCB-nya ya. Saya coba ukur. Ya, oke, hilang ya. Sumbernya hilang 220-nya karena ngetrip. Jadi sudah pasti masalahnya di fan motornya ini ternyata short ya, konslet. Makanya unit tidak bisa berfungsi dengan normal karena fan-nya ini ternyata rusak ya, konslet. Baik, selanjutnya kita langsung saja melakukan perbaikan pada motor fan-nya ini. Di sini ada keterangan bahwa motor fan-nya menggunakan tegangan 220 volt. Ya. Baik, langsung saja teman-teman. Kita akan coba langsung lakukan perbaikan di motor fan-nya ini. Oke, dan untuk motor fan-nya bentuknya seperti ini ya. Di sini keterangannya jelas 220 volt. Tidak ada tanda-tanda terbakar atau apa ya. Namun fan-nya ini memang rusak. Jadi kita harus lakukan pergantian saja untuk motor fan-nya ini. Baik, saya akan coba cari dulu motor fan-nya ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah sampainya di toko spare part, di sini ada bentuk motor fan macam-macam. Di sini ada serupa ya. Namun asnya ini ternyata lebih panjang. Sebenarnya untuk motor fan-nya ini bisa sih kita fungsikan. Kita bisa ganti saja untuk rotornya ini, kita bisa pindahkan, dan untuk statornya masih menggunakan yang baru. Namun kita cari lagi apakah ada as yang lebih pendek. Baik, saya coba cari di toko yang lain apakah terdapat asnya ini yang serupa supaya kita tidak begitu melakukan modifikasi yang terlalu jauh. Nah, di sini ada motor fan yang hampir mirip ya. Ini asnya sedikit pendek, namun tetap kurang pendek. Nah, ini. Dan harganya sedikit lebih murah ketimbang yang tadi. Jadi sepertinya tidak ada pilihan ya, teman-teman. Ini aja kita ambil dan nanti bisa kita lakukan sedikit modifikasi. Ya, sepertinya ini saja. Oke, teman-teman, setelah kita dapatkan motor fan yang hampir mirip, nah seperti ini ya, nanti kita bisa pindahkan untuk rotornya ini, dan statornya masih menggunakan yang baru. Yang penting ketebalan kerennya sama. Nah, ini saya melihat dari ketebalan kerennya sama, jadi untuk daya ampere serta tenaganya pun yang pasti sama ini, teman-teman. Hanya masalah asnya saja yang lebih panjang, namun tidak masalah karena bentuk fan-nya ini mirip, jadi kita bisa pindahkan saja nanti untuk rotornya ini. Oke, namun sebelumnya di sini saya coba lakukan pengukuran terlebih dahulu untuk hambatan fan motor yang normal itu berapa ohm ya, apakah memang motor fan yang lama ini rusak ya. Di sini saya coba ukur, ternyata memiliki hambatan sekitar 300
ohm ya. Yang normal seperti itu, dan yang lama saya coba ukur, waduh, sangat kecil ya hambatannya. Jadi sudah dipastikan ini kumparannya short ya. Jadi kita akan coba lakukan pergantian saja motor fan-nya ini, namun untuk rotornya kita masih gunakan rotor yang lama. Dan untuk perputarannya harus diingat, di sini untuk fan-nya ini perputarannya arahnya ke kiri, berlawanan arah jarum jam ya. Oke, sedangkan fan motor ini yang baru putarannya searah jarum jam. Jadi kita akan lakukan perubahan supaya fan motornya ini arah putarannya berlawanan arah jarum jam. Oke, bagaimana caranya? Cukup mudah ya teman-teman. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya, supaya kita bisa paham. Karena bentuk fan motor ini walaupun berbeda-beda namun fungsinya sama, sekedar sebagai hembusan udara dari freezer ke ruang refrigerator. Oke, di sini saya coba lepas. Pastikan jangan terbalik ya. Ini posisinya seperti ini, kita harus ingat ya. Oke, selanjutnya kita bongkar untuk fan motor yang lama. Nah, tadi untuk fan motor yang baru arahnya searah jarum jam. Kita akan coba rubah menjadi berlawanan arah jarum jam. Nah, tadi posisinya ini yang bagian depan seperti ini ya. Jadi kita harus balik ya rotornya menjadi seperti ini. Nanti hasilnya putarannya akan terbalik juga ya. Oke, jadi kita tinggal balik saja rotornya, yang awalnya menghadap ke depan menjadi menghadap ke belakang ya, seperti ini. Kita balik rotornya dan kita pasang kembali seperti semula, dan pastikan untuk pergerakan rotornya ini lancar. Jadi kita bisa setel-setel sambil diberikan pelumas nanti supaya lancar dan hasilnya pun lebih baik ya teman-teman. Oke, di sini sudah terpasang dan kita coba tes. Perputarannya lumayan lancar, namun lebih pasti lagi kita berikan pelumas. Nah, di sini kita gunakan pelumas yang biasa saya gunakan. Saya menggunakan pelumas Singer Oil, biasa untuk melumasi mesin jahit. Nah, ini sangat ampuh teman-teman untuk pelumas pada jenis-jenis as dinamo dan as kipas seperti kayak gini. Nah, seperti ini, dan kita coba tuangkan ke seluruh asnya yang di bagian dalam supaya benar-benar terolesi ya. Selanjutnya kita tes ya. Di sini fan motornya nampak lancar perputarannya ya. Jadi sudah selesai proses perpindahan rotor, dan selanjutnya tinggal pemasangan kabel pada soketnya ini. Dan caranya cukup mudah, tinggal kita sambungkan saja ya. Kemudian kita isolasi dengan rapi ya. Baik teman-teman, setelah saya sambungkan pada soket fan motornya ini dan hasilnya seperti ini, kita akan coba lakukan pengetesan sebelum kita rakit. Di sini kita coba pasang baling-balingnya dan mari kita coba apakah berhasil. Arah perputarannya berlawanan arah jarum jam. Coba kita lihat ya. Oke, saya berikan sumber ya. Ternyata benar ya teman-teman. Perputarannya berlawanan arah jarum jam. Jadi seperti ini yang benar ya. Jangan sampai salah. Apabila salah nanti hasilnya pun kurang sempurna. Ya, jadi perputarannya sudah benar, artinya mantap. Selanjutnya kita tinggal rakit saja ke bagian unit. Ya, saya langsung saja lakukan pemasangan. Dalam hal pemasangan yang pasti kita tidak mengalami kesulitan karena bentuk motor fan-nya ini serupa, hampir sama.
Jadi posisinya pun tidak berubah. Ya, di sini kita tinggal pasangkan kembali pada posisinya dan kita sekrup kembali. Oke, setelah tersusun rapi, kita kembalikan untuk soketnya ini seperti semula. Kita rapikan dan siap kita lakukan pemasangan ya. Moga-moga dengan proses modifikasi ini hasilnya kembali normal. Dan kita tinggal pasang soketnya ini pada unit dan kita akan coba lihat hasilnya. Apakah langsung bisa berputar fan-nya ini? Yang awalnya tadi tidak bisa berputar. Mungkin karena konslet. Namun yang saya herankan, mengapa kok tidak ngetrip ya pada unit, namun apabila di luar unit fan ini kita berikan sumber langsung ngetrip ya MCB-nya. Oke teman-teman, setelah terpasang ya seperti ini, dan mari kita akan lakukan pengetesan apakah bisa beroperasi dengan normal fan-nya ini ya. Yang mana kita coba berikan sumber unitnya ini ya. Saya coba hidupkan kulkasnya dan tunggu dalam beberapa saat, pastikan mesin kompresor aktif ya. Kita tunggu dulu. Sepertinya belum aktif ini ya. Pastikan dulu, atau mungkin harus ditutup pintunya dulu ya. Kita tunggu dulu dalam beberapa saat. Oke, kita coba lihat. Ternyata masih belum teman-teman ya. Motor fan-nya tidak juga berfungsi ini. Berarti ada masalah ini. Yang pasti masalahnya bukan di fan lagi nih. Kemungkinan masalahnya di kabel yang menuju ke modul. Jadi kita harus cek di bagian modulnya nih. Sepertinya ada masalah. Oke, kita beralih ke modul di sini untuk modul pengendalinya. Dan coba kita amati jalur fan-nya ini. Jalur fan-nya ini berwarna putih di soket yang menuju ke komponen. Nah, ternyata memang benar teman-teman. Ada masalah di sini, terlihat ada seperti teriak ya. Transistor teriak ini rusak ya, terbakar ternyata. Dan ini akibat efek dari fan motor tadi yang terbakar, yang bisa mengakibatkan transistor teriaknya ini menjadi rusak, konslet juga. Maka dari itu fan motornya tidak bekerja. Dan untuk pengkabelan fan motornya ini berwarna putih ya. Di sini di diagram jelas untuk jalur fan-nya ini berwarna putih ya. Jadi jangan khawatir, di sini kita bisa melakukan modifikasi dengan cara kita gabungkan saja jalur fan-nya ini ngikut ke kompresor. Yang mana untuk soket kompresor di sini biru dan hitam, sedangkan fan motornya ini biru dan putih. Jadi kita bisa gabungkan saja ke kompresor. Namun kita cabut dulu sumbernya. Jadi kita masih bisa lakukan perbaikan dengan cara kita gabungkan saja untuk sumber yang menuju ke modul ini, fan motornya ini kita gabungkan ke sumber yang menuju ke kompresor. Jadi nanti apabila kompresor aktif, fan pun aktif. Dan apabila kompresor off saat defrost nanti, maka fan pun akan off. Baik, langsung saja ini saya coba lepas dulu soketnya. Dan yang pasti di sini soket-soketnya ini yang merah ini untuk jalur heater, sedangkan putih ini fan, biru itu netral, dan kabel hitam ini adalah kabel kompresor ya. Untuk kabel kompresornya berwarna hitam. Jadi saya akan coba sambung dulu.
Dan setelah saya lakukan penyambungan, nah seperti ini ya. Jadi untuk jalur fan kabel warna putih saya sambungkan ke kabel warna hitam jalur kompresor. Sedangkan netralnya yang berwarna biru masih tetap. Untuk kabel warna merah ini adalah kabel heater ya. Oke, seperti ini saja cara mengatasinya. Jadi kita tidak perlu susah-susah ya teman-teman untuk melakukan perbaikan di modul, karena untuk mencari teriaknya ini mungkin ya perlu proses lagi. Baik, kita akan coba lakukan pengetesan setelah kita gabungkan jalur fan-nya ini. Ya, pastikan mesin kompresor aktif. Kita lihat ya. Oke, kita lihat ya. Motor fan-nya bekerja ya. Dan bisa kita lihat perputarannya berlawanan arah jarum jam. Mantap. Baik. Jadi untuk proses perbaikan ini sudah saya anggap sudah cukup. Dan seperti ini saja kesimpulannya. Untuk fan motornya tadi mengalami kerusakan dan mengakibatkan teriak pada modulnya itu menjadi pecah. Jadi untuk tipe ini apabila teman-teman mengalami masalah seperti ini dan penyelesaiannya pun seperti ini ya teman-teman. Baik, kita akan coba rapikan semua kap-kap serta aksesoris yang ada. Kita kembalikan saja karena saya rasa sudah tidak ada masalah lagi. Tinggal kita melakukan pengetesan bagaimana hasilnya nanti ya. Jadi di sini setelah kita lakukan perbaikan, nanti yang pasti kita lakukan pengecekan. Untuk penutup modulnya ini kita coba rapikan juga kembali seperti semula. Nah, di sini cukup mudah ya. Jadi ternyata untuk kerusakan kulkas semi inverter Polytron ini seperti ini penyelesaiannya ya. Oke, baik teman-teman. Kita coba raba untuk di bagian dindingnya, terasa hangat, mantap. Dan coba kita lihat kinerja dari ruang refrigerator, tidak ada perubahan, masih seperti semula. Dan nanti kita cek dalam beberapa hari. Untuk ruang freezer di sini hembusan udara pada fan motornya sudah terdengar, terasa. Di sini saya coba berikan air mineral untuk melakukan pengetesan, yang mana nanti dalam kurun waktu 2 hari saya akan cek kembali bagaimana hasilnya ya. Baik teman-teman, setelah 2 hari kemudian di sini saya coba lakukan pengecekan ulang bagaimana kondisinya. Untuk dindingnya saya rasakan masih terasa hangat, pertanda baik ini. Kemudian kita coba cek di ruang refrigerator. Nah, di bagian ruang refrigerator kita bisa raba untuk rak-raknya ini. Di sini saya coba rasakan terasa dingin, menandakan bahwa untuk ruang refrigeratornya ini mantap ya, tidak ada masalah. Jadi cukup sudah. Kemudian kita cek di ruang freezernya ini. Oke, untuk ruang freezernya kita bisa lihat kemarin es batu yang kita buat bagaimana hasilnya. Kita bisa lihat untuk proses pembekuannya terlihat nampak sangat sempurna. Terlihat dari teksturnya ini, terlihat retak-retak, menandakan bahwa proses pembekuannya sangat sempurna ya. Jadi untuk perbaikan kulkas ini saya rasa sudah cukup bagus, karena kita mendapatkan hasil seperti aslinya ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.